Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan RPS OBE atau Rencana Pembelajaran Semester berbasis Kurikulum Outcome Based Education mewakili instansi tempat saya bekerja, yaitu Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Video ini akan saya bahas mulai dari apa itu RPS, siapa penyusun RPS, mengapa menyusun RPS, kemudian saya juga akan menjelaskan secara singkat apa itu kurikulum OBE, dan setelahnya saya akan menjelaskan bagaimana menyusun RPS OBE. Yang pertama, saya akan menjelaskan what is Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 12 ayat 1, perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah, disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester atau istilah lainnya. Jadi dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa RPS adalah rencana pembelajaran semester yang ditujukan atau disusun untuk tiap-tiap mata kuliah. Kemudian, who are penyusun rencana pembelajaran semester? Menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 12 ayat 1, RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau dosen bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi. Mengacu pada sumber ini, kita bisa mengetahui bahwa yang menyusun RPS adalah dosen secara mandiri atau kelompok dosen yang punya keahlian dalam suatu bidang tertentu. Berikutnya, why penyusunan rencana pembelajaran semester harus dilakukan. RPS disusun tentunya memiliki tujuan. Yang pertama adalah kepentingan kegiatan dosen mengajar. Yang kedua, memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang Outcome Based Education atau OBE. Menurut Perwaningsih tahun 2020, Dewi Setiadi dan Merta tahun 2021, OBE adalah pendekatan pendidikan yang berorientasi pada hasil. Syahin pada tahun 2019 menyatakan bahwa OBE adalah pendekatan yang berbasis kinerja untuk pengembangan kurikulum pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Lebih jauh, Wang tahun 2013 menyatakan bahwa OBE berorientasi pada learning outcome atau capaian pembelajaran. Outcome di sini menurut Rao tahun 2020 adalah outcomes are the abilities the student acquire at the end of a learning experience. Berikutnya adalah siklus OBE. OBE memiliki 3 tahapan yang berputar membentuk siklus. Yang pertama adalah OBC atau Outcome Based Curriculum yang berisikan bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan CPR atau Learning Outcome. Dan yang kedua adalah OBLT atau Outcome Based Learning and Teaching yang berisikan bagaimana kurikulum atau CPR dicapai. Dan yang terakhir adalah OBAE atau Outcome Based Assessment and Evaluation, bagaimana kurikulum CPL atau learning outcome dijamin pencapaiannya. Jika 3 tahapan ini dilakukan secara baik, maka akan menciptakan sebuah perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem perguruan tinggi. Selanjutnya, how atau bagaimana rencana pembelajaran semester dilakukan. Menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 12 ayat 2, terdapat beberapa komponen standar dalam menyusun RPS, antara lain 1.
nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu. Yang kedua, capaian pembelajaran atau CPL. Yang ketiga, CPMK. Yang keempat, bahan kajian. Yang kelima, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran. Yang keenam, perhitungan SKS dan ekuivalensinya. Yang ketujuh, pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas. Yang kedelapan, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Dan yang kesembilan, daftar referensi yang digunakan. Menurut tim penyusun draft pengembangan kurikulum program studi Universitas Bengkulu tahun 2021, dalam menyusun template RPS, Universitas Bengkulu memandukan prinsip-prinsip pemenuhan penyusunan RPS yang terdiri dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Panduan Penyusunan KPT Tahun 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, 17 buku panduan indikator kinerja utama perguruan tinggi 2021, khususnya IKU 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif dengan penggunaan case method dan team-based project atau project-based learning dalam pembelajaran, dan prinsip-prinsip pemenuhan CPL sesuai dengan kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE yang menuntut adanya OBC, OBLT, dan OBA. Untuk itu, Universitas Bengkulu telah menyediakan template RPS dan contoh RPS berbasis MBKM, IKU, dan OBE tersebut yang dapat diunduh pada tautan berikut. Berikutnya, saya akan melampirkan contoh RPS OBE mata kuliah Dwi Matra, program studi arsitektur Universitas Bengkulu. Berikut adalah contoh rencana pembelajaran semester atau RPS berbasis OBE. Pada halaman pertama ada beberapa kolom yang harus diisi, yaitu nama perguruan tinggi. Di sini saya tuliskan Universitas Bengkulu. Kemudian fakultasnya adalah Fakultas Teknik, program studinya adalah arsitektur, dituliskan dalam bahasa Inggris juga. Kemudian kode program studi 23201. Kode program studi ini bisa dilihat di website Dikti. Kemudian selanjutnya ada nama mata kuliah, yaitu Dwi Matra. Kode mata kuliah ARS 111. Kode mata kuliah ini bisa dilihat di buku panduan akademik. Kemudian jenis mata kuliah merupakan mata kuliah wajib prodi. Kemudian bobot SKS, yaitu tatap muka 1 SKS dan praktikum 2 SKS, totalnya adalah 3 SKS ya. Metode pembelajaran adalah metode pemecahan kasus atau case method. Semesternya adalah semester ganjil, tahun ajarannya 2021-2022. Kemudian tanda tangan dosen pengampu, tanda tangan dan cap koordinator program studi, dan tanggal pengembangan RPS. Dituliskan tanggalnya. Di sini saya menulis 27 September 2020. Mengisikan CPMK mata kuliah. Untuk mata kuliah Dwi Matra, itu CPMK-nya adalah mampu menjelaskan, memahami, dan membuat desain 2 dimensi sesuai dengan prinsip estetika. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu capaian pembelajaran atau CP. Pada poin A, berbunyi CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi di sini kita menuliskan CPL yang terdiri dari sifat, pengetahuan, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Untuk mata kuliah Dwi Matra terdapat 7 CPL yang harus dicapai. Pada poin B terdapat capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jika tadi CPL masih bersifat umum, maka CPMK mulai fokus kepada bagaimana cara mencapai CPL. Untuk mata kuliah Dwi Matra terdiri dari 5 CPMK. Dan pada poin C terdapat kemampuan akhir
tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Ini lebih detail yang berisikan materi-materi untuk mencapai CPMK ya, gitu. Di sini juga dijelaskan bagaimana kode-kode dari kurikulum OBE tadi, seperti asertif, sifat atau kodenya adalah A, kemudian kognitif, pengetahuan dengan kodenya C, dan psikomotorik dengan kodenya P, seperti itu. Komponen berikutnya adalah korelasi CPMK terhadap sub CPMK. Untuk mata kuliah Dwi Matra terdapat 5 CPMK yang kemudian dikaitkan dengan 9 sub CPMK. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah. Deskripsi ini berisikan 4 komponen utama, yaitu tujuan, kompetensi, metode pembelajaran, dan juga penilaian. Untuk mata kuliah Dwi Matra berisi deskripsi sebagai berikut. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi arsitektur yang bertujuan untuk mengasah keahlian berkarya mahasiswa arsitektur semester 1. Perkuliahan ini dimaksudkan untuk memberikan kompetensi tentang komposisi Dwi Matra atau bentuk 2 dimensi berdasarkan kaidah-kaidah estetika yang mendasar, sehingga dapat menerapkannya ketika merancang karya arsitektur. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pemecahan kasus atau case method yang dilaksanakan luring di kelas atau juga daring melalui LMS Universitas Bengkulu pada situs ini. Kemudian penilaian bersumber dari kehadiran, keaktifan selama diskusi di kelas, penyelesaian tugas, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Selanjutnya adalah subkomponen materi pembelajaran dan bahan kajian dalam pertemuan. Jadi bahan kajian ini dibahas setiap pertemuan, dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16. Nah, salah satu contohnya pada pertemuan ke-1, mata kuliah Dwi Matra menjelaskan definisi estetika dan manfaat estetika dalam mendesain, prinsip-prinsip dasar estetika, dan juga unsur-unsur Dwi Matra. Untuk materi pembelajaran atau bahan kajian dalam tiap-tiap pertemuan, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, disebutkan dalam istilah bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Selanjutnya, sumber referensi dan pustaka. Terdiri dari pustaka utama dan juga pustaka pendukung. Untuk mata kuliah Dwi Matra yang digunakan adalah buku yang dalam penulisan sumber referensinya menggunakan format APA atau American Psychological Association. Selanjutnya, media pembelajaran. Terdiri dari perangkat lunak dan juga perangkat keras. Perangkat lunak seperti presentasi materi pertemuan, e-book, dan video. Kemudian situs e-learningnya. Untuk perangkat keras terdiri dari laptop, LCD, mouse, papan tulis, dan juga buku. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pemecahan kasus atau case method. Selanjutnya adalah komponen langkah-langkah atau rencana kegiatan pembelajaran setiap pertemuan. Pada komponen ini terdiri dari beberapa kolom yang harus diisi, yaitu keterangan minggu kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK, penilaian yang terdiri dari indikator, kriteria dan teknik, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa termasuk estimasi waktunya. Kemudian adalah materi pembelajaran atau pustaka dan juga bobot penilaian.
Untuk mata kuliah Dwi Matra pada pertemuan ke-1 itu targetnya adalah sub CPMK 1, mampu menjelaskan prinsip estetika dalam mendesain dan mengetahui unsur-unsur Dwi Matra atau kognitif 2 ya. Indikatornya adalah ketepatan menjelaskan prinsip dasar estetika dalam mendesain dan ketepatan menyebutkan unsur-unsur Dwi Matra. Adapun kriteria dan teknik adalah pertama kriteria, pedoman penilaian analisis kasus prinsip dasar estetika dan unsur-unsur Dwi Matra, dan B, pedoman penilaian unsur titik. Kedua adalah teknik yang digunakan adalah tes uraian kasus prinsip dasar estetika dan Dwi Matra, dan tes untuk unjuk kerja, identifikasi elemen titik dengan menggambar. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa terdiri dari luring dan daring. Luring berupa kegiatan kuliah, tatap muka, proses pembelajaran metode pemecahan kasus atau case method, dan juga penugasan yang terdiri dari tugas 1, menganalisis kasus prinsip dasar estetika dan unsur-unsur Dwi Matra, dan tugas 2 yaitu identifikasi elemen titik. Sedangkan untuk bentuk pembelajaran secara daring bisa diakses melalui LMS Universitas Bengkulu. Untuk materi pembelajaran atau pustaka terdiri dari pengertian dan manfaat estetika dalam desain, penjelasan RPS dan kontrak kuliah, prinsip-prinsip dasar estetika, dan unsur-unsur Dwi Matra. Berikut halamannya. Untuk langkah-langkah dan rencana kegiatan pada pertemuan ke-1 memiliki bobot penilaian 7%. Nah, bobot ini akan didetailkan dalam tabel aktivitas mahasiswa. Langkah-langkah atau rencana kegiatan pembelajaran setiap pertemuan ini dituliskan sejak minggu pertama hingga minggu ke-16, yang kemudian di total nilai adalah 100. Selanjutnya komponen rencana evaluasi. Terdiri dari basic evaluasi, komponen evaluasi, bobot, deskripsi dalam bahasa Indonesia, dan juga deskripsi dalam bahasa Inggris. Basic evaluasi pertama adalah aktivitas partisipatif dengan komponen evaluasi berupa observasi aktivitas mahasiswa yang berbobot 20%. Deskripsinya adalah kehadiran dalam kelas, aktif dalam kegiatan diskusi antara dosen dan mahasiswa selama analisis kasus. Uraian tugasnya bisa dibaca secara mandiri. Kemudian yang kedua, hasil proyek atau psikomotor dengan komponen evaluasi, laporan konseptual dan hasil karya, mempunyai bobot 30%, dengan deskripsi, tugas karya 2 dimensi, dan gambar 3 dimensi yang disertai laporan konseptual. Terdiri dari tugas-tugas berikut. Yang terakhir adalah kognitif atau pengetahuan yang memiliki komponen evaluasi, tugas mandiri 20%, dengan deskripsi tugas karya 2 dimensi, ujian tengah semester dengan bobot 15%, dengan deskripsi menjawab esai dan praktek karya 2 dimensi sebanyak 5 soal dari materi pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Dan yang terakhir, komponen evaluasi ujian akhir semester dengan bobot 15%, dengan deskripsi menjawab esai dan praktek karya 2 dimensi sebanyak 5 soal dari materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Ketiga basic evaluasi ini, jika dijumlahkan, memiliki bobot 100%. Berikutnya aktivitas mahasiswa.
aktivitas mahasiswa pertemuan pertama. Poin A, jenis aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif yang dilihat dari observasi aktivitas mahasiswa atau case method, dan juga kognitif atau tugas individu. Poin B, judul kegiatan. Yang pertama adalah analisis kasus prinsip estetika dalam desain, dan yang kedua adalah identifikasi elemen titik. Poin C, lokasi kegiatan. Yang pertama, ruang studio arsitektur lantai 2, lab Fakultas Teknik. Dan yang kedua, LMS atau pembelajaran daring di situs Universitas Bengkulu. Poin D, tanggal pelaksanaan, diisikan sesuai jadwal. Poin E, nomor SK tugas, diisikan jika ada. Nomor F, tanggal SK tugas, diisikan jika ada. Poin G, jenis anggota. Di sini untuk kegiatan mata kuliah Dwi Matra sifatnya adalah individu. Poin H, ID aktivitas. Bisa ditulis tugas pertemuan 1. Karena ini aktivitas mahasiswa pada pertemuan pertama, seperti itu. Poin I, langkah-langkah kegiatan. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, pemberian penguatan materi oleh dosen. Yang kedua, diskusi analisis kasus antara dosen dan mahasiswa. Dan yang ketiga, pemberian tugas individu. Poin J, indikator penilaian. Ada 2 indikator penilaian. Yang pertama untuk analisis kasus. Indikator pertama adalah ketepatan menjelaskan prinsip estetika dalam mendesain. Selanjutnya, ketepatan menyebutkan unsur-unsur Dwi Matra. Poin 2, tugas identifikasi dengan indikator kesesuaian dengan tugas dan ketepatan mengidentifikasi elemen titik. Poin K, kriteria dan bobot penilaian. 1. Analisis kasus memiliki kriteria tepat dengan bobot 2, kurang tepat bobot 1, tidak tepat bobotnya 0. Yang kedua, tugas identifikasi memiliki kriteria tepat dengan bobot 5, kurang tepat dengan bobot 2,5, dan tidak tepat dengan bobot 0. Kriteria dan bobot penilaian ini terkorelasi dengan bobot dalam tabel langkah-langkah dan rencana kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi jika di pertemuan 1 bobotnya adalah 7, maka 7 itu didapatkan dari analisis kasus dengan kriteria tepat berbobot 2 dan tugas identifikasi dengan kriteria tepat berbobot 5. Selanjutnya poin L adalah daftar referensi atau daftar rujukan. Yang dituliskan adalah referensi yang dipakai dan juga halamannya. Untuk aktivitas mahasiswa dijelaskan dari pertemuan pertama hingga pertemuan 16. Ini adalah contoh bagaimana pengisian aktivitas mahasiswa pada pertemuan ke-8 pada saat UTS dan juga aktivitas mahasiswa pada pertemuan ke-16 atau UAS. Bisa dilihat secara mandiri. Selanjutnya, komponen portofolio penilaian dan evaluasi ketercapaian CPL mahasiswa. Di sini menjelaskan antara minggu pertama hingga minggu ke-16 dan kaitan per minggu tersebut terhadap CPL, CPMK, sub-CPMK, indikator, bentuk soal, bobot sub-CPMK, nilai mahasiswa, sigma, dan juga ketercapaian CPL pada mata kuliah.
Analisis ini dilakukan per minggu, seperti itu. Sebagai contoh, minggu pertama, CPL yang dicapai adalah CPL 1 dan CPL 2, dan CPMK yang dicapai adalah CPMK 1, sub CPMK yang dicapai adalah sub CPMK 1, dengan indikator 1.1 dan 1.2. Indikator ini memiliki kesamaan dengan indikator yang terdapat pada tabel langkah-langkah kegiatan mahasiswa yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada minggu 1 terdapat bentuk soal tugas 1 dan tugas 2 dengan bobot nilai 2 dan 5, sehingga sub CPMK pada minggu 1 mempunyai bobot 7. Bobot soal dari pertemuan 1 dan pertemuan 16 harus bernilai 100, sehingga bobot sub CPMK menghasilkan nilai 100 pula. Komponen berikutnya adalah penilaian ketercapaian CPL pada mata kuliah. CPL pada mata kuliah di Matra ini terdiri dari 7 CPL dengan nilai capaian pada CPL 1 adalah 7, pada CPL 2 adalah 7, pada CPL 3 adalah 20, pada CPL 4 adalah 32, pada CPL 5 adalah 12, pada CPL 6 adalah 12, pada CPL 7 adalah 10, sehingga jumlah ketercapaian CPL adalah 100. Perhitungan nilai capaian ini dihitung dari pembobotan tugas-tugas yang ada pada mata kuliah di Matra dan juga ditambah dengan UAS dan UTS. Komponen terakhir adalah kualifikasi keberhasilan mahasiswa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 44. Ini adalah rentang nilai, huruf, dan juga bobot yang dapat dilihat secara mandiri. Saya kira sekian penyusunan RPS-OBE mata kuliah Dwi Matra dari program studi arsitektur Fakultas Teknik. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai, dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.